Tolong lepaskan saya. Saya nggak tahu apa. Kenapa saya harus diborgol? Pak Arman, tolong tenang dulu. Kalau Bapak ingin urusannya cepat selesai, Bapak kami harap bisa bersikap kooperatif dengan kami, ya? Saya ini korban. Saya nggak tahu masalahnya apa ini. Ini sesuai dengan prosedur hukum, Pak. Jadi Pak Arman, tolong jelaskan sekali lagi. Sebenarnya posisi Pak Arman pada saat kejadian itu berada di mana ya? Saya di kantor. Saya sendirian. Saya nggak melakukan apapun. Yang harus kalian lakukan sekarang ini, harusnya mengurus anak saya yang kejatuhan kaca. Bagaimana sama kondisinya Galaksi yang pingsan kejatuhan kaca? Sontoloyo. Kenapa semua rencana aku bisa gagal? Kenapa bukan anaknya Umar yang celaka, tapi malah anakku? Kami baru saja menyelesaikan mengamankan beberapa barang dari kantor Bapak. Ini ada foto meja yang ada bercak darahnya, block note, pulpen serta bantal cat, dan lampu dari ruangan. Apa-apaan ini? Ada meja yang ada bercak darahnya. Setelah kami cek di lab, ternyata darahnya cocok dengan darah korban. Meja dengan bercak darah. Sontoloyo. Bukannya aku udah bersihin semua. Jadi ternyata masih ada darah yang tertinggal. Gawat. Jadi Bapak masih yakin nggak tahu apa-apa tentang kejadian ini? Kamu? CEO Arka Panyalep. Ngapain kamu di kantor saya malam-malam begini? Saya bukan cuma CEO Arka Panyalep, tapi saya adalah seorang anak dari yang bapaknya udah Om bunuh. Tapi bukan cuma ayah saya. Saya baru tahu ternyata juga ada yang namanya Widya. Itu ikut meninggal karena kebakaran di PT Logistindo yang Om sebabin karena keserakahan Om. Belum puas, Om udah bunuh 2 orang. Sekarang Om juga mau bunuh Aluna. Sampai kapan, Om? Kamu terlalu jauh ikut campur urusan saya, anak muda. Kamu salah pilih lawan. Sontoloyo, aku ceroboh. Bagaimana bisa satu bukti tertinggal? Bodoh. Kunci ini, Pak Arman. Menurut laporan, kunci ini ditemukan di lokasi kejadian. Dan menurut saksi, kunci ini diberikan kepada korban di malam kejadian sebelum korban meninggal. Sontoloyo, ternyata bahkan ada barangnya Ardan yang jatuh di kantor dan aku nggak tahu. Mas, kamu harus kuat ya, Mas. Aku ada di sini, Mas. Aku janji aku nggak akan kemana-mana. Janji sama aku, Mas. Kamu janji kamu mau jagain aku. Jadi kamu gak boleh ninggalin aku, Mas. Aku mohon, Mas. Aku. Gue pernah lihat orang panik. Pernah juga lihat orang nangis. Tapi gue gak pernah lihat seseorang setakut ini. Karena takut
kehilangan orang lain. Tapi Aluna, dia nggak teriak minta tolong, nggak drama, nggak cari perhatian. Dia cuma bertahan dengan caranya sendiri. Dan entah kenapa, di tengah semua kekacauan ini, gue baru sadar satu hal. Perempuan ini bukan perempuan yang butuh diselamatkan. Dia perempuan yang bikin orang lain rela berdiri di depan bahaya tanpa mikir 2 kali. Sekarang gue paham kenapa Kak Adan begitu mencintai dia. Kenapa sampai detik terakhir cuma nama Aluna yang dia simpan. Gue juga paham betapa salahnya gue kemarin sampai bisa menuduh dia sejahat itu. Aluna yang hatinya setulus ini mana mungkin tega menghabisi Kak Adan. Mas, kamu harus bertahan ya. Boleh lebih cepat lagi nggak ya, suster? Mas, kamu bertahan ya, Mas. Kamu harus janji sama aku, Mas. Tolong ya, tolongin Mas. Mas. Mbak mohon maaf, silahkan tunggu di luar ya, Mbak. Ya, tapi tolong ya, suster, ya, tolong. Tensinya, Sus? Stabil, Dok. Tapi ada trauma benturan dan luka di punggung. Ini ada rompi nih. Pelindung, Dok. Iya, untung ada rompi ini. Ini adalah rompi pelindung benturan. Mirip yang dipakai oleh atlet yang ekstrim sama pekerja konstruksi yang berat. Kalau saja dia nggak pakai pelindung ini, akibatnya bisa sangat fatal dan bisa meninggal di tempat. Dokter Mas Galaksi, gimana keadaannya? Dia baik-baik aja kan? Dia mengalami benturan yang cukup berat. Ada memar, luka ringan, dan retak ringan di tulang rusuk. Tapi berkat pelindungan dia pakai, lukanya nggak separah yang seharusnya. Pelindung apa? Iya, kalau saja dia nggak memakai rompi pelindung itu, mungkin kondisinya bisa jauh lebih parah, bahkan fatal. Jadi Mas Galaksi pakai rompi itu? Ya, saya permisi ya. Ya Allah, jadi ternyata Mas Galaksi udah nyiapin semuanya. Kenapa kamu bodoh banget, Aluna? Kenapa kamu nggak mau percaya kata-katanya Mas Galaksi? Dan sebenarnya aku datang ke sini juga mau ngasih tahu satu hal ke kamu. Apa? Jujur aku curiga kalau di pertandingan turnamen besok akan ada orang yang mau celakain kamu lagi. Kamu dengerin aku ya. Batalin turnamen itu. Kamu jangan ikutan tanding ya. Kamu kenapa sih, Mas? Kamu cemburu, makanya kamu nggak boleh ngaku ikut turnamen itu. Enggak, Lun, aku gak cemburu, Lun. Aku cuma mau mastiin kalau kamu tuh bakal baik-baik aja. Keselamatan kamu nomor 1. Seandainya aku dengerin kata-kata kamu, Mas, untuk ngebatalin pertandingan ini, pasti kamu nggak bakalan kayak sekarang. Aku minta maaf, Mas. Aluna, jujur, aku gak nyangka. Awalnya aku pikir Galaksi itu tipikal cowok yang sombong, kaya, emosian, penuh dengan gengsi. Tapi ternyata aku salah. Ternyata dia itu tipikal yang berani maju ke medan bahaya, bukan untuk pamer keberanian, tapi siap untuk ambil resiko.
Kenapa pas aku dengar kata-kata kamu barusan, aku ngerasa makin bodoh ya. Mas Galaksi tuh bisa sampai kayak gini gara-gara aku, Van. Dia udah sempat peringatin aku. Dia bilang kalau ada orang yang mau celakain aku. Terus dia minta tolong sama aku untuk batalin pertandingannya, tapi aku malah gak mau. Aku malah nuduh. Aku bilang dia cemburu. Aku yang keras kepala, Van. Masalahnya kalau misalnya aku nurut sama dia, aku gak keras kepala kayak gini. Mungkin sekarang Mas Galaksi gak bakal kayak gini. Aluna, tenang, ini bukan salah kamu. Dia itu orang dengan penuh perhitungan. Dia itu bukan orang yang asal nekat. Dia datang ke lapangan itu dengan kepala dingin. Bukan untuk mati. Dia datang untuk hidup dan mastiin kalau kamu selamat. Dan dia ambil keputusan itu karena apa? Karena kamu, Aluna. Jadi apa yang bisa kamu pegang saat ini itu bukan rasa bersalah. Tapi kalau sampai aku kehilangan dia, Van, aku... Gak akan, Aluna. Gak akan. Percaya deh, kamu gak akan kehilangan dia. Karena orang yang siap berdiri di depan bahaya kayak gitu, dia gak akan gampang untuk kalah kok. Kamu tunggu di sini. Karena pada saat dia bangun nanti, yang diharapkan itu bukan melihat kamu dengan penuh air mata kayak gitu, tapi melihat mata kamu yang hidup penuh dengan warna. Buat dia, supaya dia tahu kalau apa yang dia lakuin itu gak sia-sia, Aluna. Dia pasti akan baik-baik aja.